Berita aktual, 13 Agustus 2025. Israel, negara kecil seluas Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan dunia. Sejak berdiri 14 Mei 1948, bangsa ini terus menghadapi ancaman penghapusan, persis seperti yang dinubuatkan Mazmur 83:4. Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa. Fakta sejarah membuktikan, dari Mesir kuno, Romawi, Nazi, hingga kelompok modern, Israel selalu dikeroyok, namun tetap bertahan. Perang 6 Hari 1967, teknologi Iron Dome dan tanah tandus yang kini subur adalah bukti janji Tuhan tergenapi di mata kita. Yeremia 31 menegaskan, selama matahari dan bulan ada, Israel akan tetap berdiri. Ini bukan sekadar politik, tetapi peperangan rohani. Dukungan kepada Israel berarti berdiri di sisi janji Allah. Roma 11 ayat 29 berkata, kasih karunia dan panggilannya tidak akan dia sesali. Israel tetap ada sampai Sang Raja Damai datang kembali. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sudah ribuan tahun menjadi pusat perhatian dunia. Israel. Sebuah negara kecil tetapi namanya mengguncang dunia. Sebuah bangsa yang luas wilayahnya hanya sebesar Jawa Tengah, tapi menjadi fokus berita, konflik, bahkan kebencian global. Pertanyaannya, kenapa Israel begitu ditakuti? Kenapa banyak pihak ingin menghapusnya dari peta dunia? Fakta historis dan kenyataan saat ini. Israel adalah negara kecil dengan dampak besar. Wilayahnya kecil, tetapi inovasi teknologi, pertanian, keamanan, dan diplomasi mereka luar biasa. Keberadaan Israel adalah keajaiban, mengingat bangsa ini pernah tidak memiliki tanah selama hampir 2000 tahun. Namun kembali berdiri pada 14 Mei 1948. Dari Mesir kuno, Babel, Persia, Romawi, Nazi Jerman, hingga kelompok-kelompok modern, selalu ada upaya menghapus bangsa ini. Mazmur 83 ayat 4 sudah menubuatkan. Mereka berkata, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Kebencian ini bukan sekadar politik. Ini adalah nubuatan yang terus berulang. Kita melihat, bahkan di abad 21, negara-negara dan kelompok bersenjata terang-terangan mengucapkan bahwa tujuan mereka adalah menghapus Israel. Media global sering membalik narasi, sehingga Israel yang diserang justru dituduh sebagai penyerang. Kebenaran firman bahwa Israel adalah pilihan Allah. Ulangan 7 ayat 6 berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Dunia yang dikuasai si jahat, 1 Yohanes 5 ayat 19, akan selalu membenci apa yang Allah pilih dan kasihi. Yeremia 31 ayat 35 dan 36 berkata bahwa selama matahari dan bulan masih ada, Israel akan tetap menjadi bangsa di hadapan Tuhan. Artinya, kebencian kepada Israel adalah perlawanan langsung terhadap janji Allah. Yesus akan datang kembali dan memerintah di Yerusalem. Zakaria 14 ayat 4. Itulah sebabnya ada upaya keras untuk menghapus kota itu dan bangsa itu, supaya janji Tuhan terlihat gagal. Tetapi kita tahu, janji Tuhan tidak pernah gagal. Bilangan 23 ayat 19. Mengapa Israel ditakuti? Karena kekuatan militer dan teknologi yang luar biasa. Meski kecil, Israel memiliki pertahanan yang dikenal sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Banyak pihak tidak suka melihat bangsa yang mustahil dikalahkan.
Dalam Perang Kemerdekaan 1948, Perang 6 Hari 1967, dan Perang Yom Kippur 1973, Israel menang meski dikeroyok banyak negara. Banyak kesaksian tentara dan warga yang mengatakan mereka melihat perlindungan ilahi. Keberadaan Israel mengingatkan dunia bahwa Allah hidup dan janjinya kekal. Itulah yang membuat mereka menjadi duri bagi musuh-musuh rohani. Saudara, alasan Israel ditakuti dan ingin dihapus bukan hanya soal politik atau tanah. Ini adalah peperangan rohani yang sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu. Iblis tahu bahwa akhir ceritanya adalah kekalahan, dan Israel adalah saksi hidup janji Tuhan yang tidak bisa digagalkan. Maka mari kita berdiri di pihak Allah. Kita berdoa, kita bersuara, dan kita mengajar generasi berikutnya untuk mencintai kebenaran. Ingatlah, berdiri bersama Israel berarti berdiri di sisi janji Tuhan. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil, dan setiap lidah yang bangkit untuk melawan engkau akan engkau buktikan bersalah. Israel akan tetap berdiri sampai Sang Raja Damai, Yesus Kristus, datang kembali. Saudara, ada alasan mengapa setiap kali Israel bergerak, dunia gempar. Karena kehidupan Israel hari ini adalah penggenapan nubuatan Alkitab yang ditulis ribuan tahun lalu. Pemulangan dari pembuangan. Yehezkiel 37 menubuatkan tulang-tulang kering yang bersatu dan hidup kembali. Ini menggambarkan bangsa Israel yang tercerai-berai, lalu kembali menjadi satu bangsa pada 1948. Tidak ada bangsa lain dalam sejarah yang pernah mati selama 2000 tahun lalu hidup kembali. Tanah yang tandus menjadi subur. Yesaya 35 ayat 1 berkata, "Padang gurun dan tanah kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga." Dulu tanah Israel kering dan tandus. Kini mereka menjadi pemimpin dunia dalam pertanian modern. Bahasa Ibrani hidup kembali. Zefanya 3 ayat 9 menubuatkan bahwa Tuhan akan memulihkan bahasa umatnya. Bahasa Ibrani mati selama berabad-abad, tetapi kini menjadi bahasa resmi Israel. Semua ini membuat dunia bingung dan membuat musuh rohani panik karena setiap penggenapan nubuatan berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Perang 6 Hari tahun 1967. Israel dikeroyok 5 negara Arab besar, tetapi dalam waktu 6 hari mereka menang telak. Banyak tentara lawan mengaku melihat pasukan besar yang sebenarnya tidak ada. Perlindungan ilahi nyata. Pertahanan dari serangan roket. Teknologi Iron Dome yang mereka miliki adalah luar biasa, tetapi sering ada laporan roket gagal, meledak atau berbelok arah secara ajaib. Bagi dunia, ini kebetulan. Bagi orang beriman, ini tangan Tuhan. Saudara, mengapa iblis benci Israel? Karena Israel adalah pusat rencana Allah. Seluruh kisah keselamatan datang dari tanah Israel. Para nabi, Alkitab, dan Yesus sendiri lahir di sana. Karena Yerusalem sebagai titik akhir sejarah. Wahyu 21 berkata tentang Yerusalem baru. Iblis ingin menghancurkan Yerusalem lama supaya rencana itu gagal. Karena Israel sebagai bukti Allah setia. Keberadaan mereka adalah tamparan bagi semua yang meragukan firman Tuhan. Maka, iblis memakai kebohongan dan kebencian untuk membungkamnya. Saudara, selama matahari masih bersinar dan bulan masih menerangi malam, Israel akan tetap ada. Tidak ada kekuatan manusia atau iblis yang bisa menghapuskan bangsa yang Tuhan pilih. Kita hidup di masa ketika nubuatan tergenapi di depan mata. Jangan sampai kita buta. Pilihlah berdiri di pihak Tuhan,
Berkat Tuhan dijanjikan bagi mereka yang memberkati Israel, dan kutuk bagi mereka yang mengutuknya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Israel tetap berdiri bukan karena kekuatan mereka, tapi karena janji Allah yang kekal. Dan jika Allah setia pada Israel, Dia juga akan setia kepada kita. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita telah melihat dari sejarah, nubuatan, dan fakta nyata bahwa Israel bukan sekadar sebuah negara kecil di Timur Tengah. Ia adalah panggung dunia di mana rencana kekal Allah sedang berjalan. Keberadaannya adalah bukti bahwa firman Tuhan tidak bisa dibatalkan dan janjinya akan tergenapi sepenuhnya. Kita hidup di zaman ketika mata dunia menatap Israel dengan penuh sorotan. Sebagian memandang dengan kebencian, sebagian dengan kekaguman, dan sebagian lagi dengan kebingungan. Tetapi orang percaya yang berpegang pada kebenaran akan melihat dengan mata iman bahwa segala sesuatu yang terjadi di sana adalah tanda bahwa kedatangan Sang Raja Damai semakin dekat. Peperangan yang kita saksikan bukan semata-mata karena perebutan tanah, wilayah, atau kekayaan alam. Ini adalah pertempuran rohani yang berakar pada nubuatan ribuan tahun lalu. Musuh tahu bahwa akhir sejarah manusia akan terjadi di Yerusalem, dan ia berusaha keras untuk menggagalkan rencana itu. Namun firman Tuhan menegaskan, tidak ada kekuatan di bumi atau di alam roh yang dapat menghapuskan bangsa yang telah dipilihnya. Karena itu sikap kita harus jelas. Kita tidak bisa netral di tengah peperangan kebenaran dan kebohongan. Firman berkata bahwa mereka yang memberkati Israel akan diberkati, dan mereka yang mengutuknya akan menuai kutuk. Pilihan ini bukan sekadar urusan politik, melainkan soal berdiri di pihak Tuhan atau melawannya. Tetapi ingat, mendukung Israel tidak berarti membenci bangsa lain. Justru kita terpanggil untuk mengasihi semua bangsa, termasuk mereka yang saat ini menjadi musuh Israel. Kasih Kristus tidak memilih ras atau suku, namun kasih yang sejati juga tidak menutup mata terhadap kebenaran. Kita mengasihi sekaligus berdiri teguh di pihak janji Tuhan. Saudara, waktu kita singkat. Dunia bergerak cepat menuju penggenapan akhir zaman. Setiap berita, setiap konflik, setiap peristiwa di tanah perjanjian adalah alarm rohani yang mengingatkan kita bahwa kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlena, sibuk dengan urusan dunia, hingga kehilangan fokus pada rencana kekal Allah. Maka hari ini, mari kita ambil keputusan untuk terus berdoa bagi Yerusalem dan bangsa Israel, untuk menjadi suara kebenaran di tengah arus kebohongan, untuk mengajarkan generasi setelah kita agar mereka mengenal firman Tuhan dan mengerti rencananya bagi bangsa-bangsa. Dan di atas semuanya, mari kita siapkan hati kita menyambut kedatangan Yesus yang akan memerintah dari Yerusalem.
Sebab ketika Dia datang, semua air mata akan dihapus, semua peperangan akan berhenti, dan damai sejahtera yang sejati akan memenuhi bumi. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat bahwa sejarah Israel bukanlah kebetulan. Tidak ada bangsa lain yang bisa hilang dari peta dunia selama 2000 tahun, lalu kembali berdiri dengan bahasa, budaya, dan identitas yang sama. Itu hanya mungkin karena tangan Tuhan sendiri yang bekerja. Maka semua kebencian, semua serangan, semua upaya untuk menghancurkan Israel sebenarnya adalah bentuk perlawanan terhadap Allah yang hidup. Mereka mungkin membenci nama Israel, tetapi yang sesungguhnya mereka tolak adalah otoritas Tuhan yang memilih dan memelihara bangsa itu. Lihatlah, dari zaman Firaun, Nebukadnezar, Kaisar Romawi, hingga kekuatan modern, semua yang mencoba menghapus Israel berakhir dalam kehancuran. Bukan karena Israel sempurna, tetapi karena Allah setia pada janjinya. Dan jika Dia setia pada janji itu, Dia juga setia pada janjinya untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara, ini saatnya kita bertanya pada hati kita sendiri. Apakah kita berdiri di pihak yang diberkati Tuhan atau di pihak yang menentangnya? Apakah kita mengukur kebenaran berdasarkan berita dunia atau berdasarkan firman yang tidak pernah berubah? Kita tidak dipanggil untuk takut pada opini publik. Kita dipanggil untuk takut hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita memilih berdiri di sisi kebenaran, kita sedang memilih untuk berada di bawah payung perlindungan dan berkat-Nya. Ingatlah kata-kata Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil. Itu janji, itu kepastian, dan itu alasan mengapa Israel tetap ada sampai hari ini. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang berdiri tegak di tengah badai. Dunia mungkin mencemooh, tetapi surga akan bersaksi bahwa kita memegang kebenaran. Dan ketika Sang Raja Damai datang kembali ke Yerusalem, kita akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Berdirilah, berdoalah, bersiaplah. Sebab apa yang terjadi di Israel hari ini adalah alarm bahwa Tuhan Yesus, Raja segala raja, sedang berdiri di ambang pintu. Maranatha, Dia datang segera. Saudara-saudari, inilah waktunya kita memilih dengan jelas di pihak siapa kita berdiri. Dunia bisa berubah, opini publik bisa berganti, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan seperti Dia setia kepada Israel, demikian juga Dia setia kepada kita sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Kiranya kita didapati setia, berdiri di pihak-Nya, dan menjadi saksi bahwa kebenaran Tuhan tetap tegak sampai kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi,
Setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.